Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi PPKN yang insya Allah hari ini akan membahas tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik anak-anak kelas 5 Khadijah, 5 Zubair, dan 5 Khalid bin Walid, kita saksikan penjelasan Ustazah Tia berikut ini. Sekarang kita lihat lambang negara Indonesia ya. Siapa yang belum tahu lambang negara Indonesia? Oke, udah tahu semua ya, alhamdulillah. Lambang negara Indonesia ialah burung Garuda. Berikut ini adalah naskah teks Pancasila. Yuk sama-sama kita baca ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay. Mudah-mudahan semuanya hafal ya. Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terkait hubungan antar manusia dan potensi kekayaan alam ya. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terkait dengan hubungan antar manusia adalah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari sila pertama ya. Karena sebenarnya banyak contoh-contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ustazah hanya mengambil 5 contoh yang ada hubungannya dengan hubungan antar manusia dan potensi kekayaan alam. Yang pertama, sila pertama ya. Contohnya, perilaku yang sesuai adalah menghormati agama orang lain. Kemudian tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan ya. Jadi anak-anak, kita harus saling menghormati walaupun tetangga kita atau teman kita agamanya beda dengan kita, dan kita juga tidak boleh mengganggu apalagi sampai merusak tempat ibadah mereka gitu ya. Kita harus jaga kerukunannya. Nah, kita juga harus menciptakan suasana yang nyaman ketika kita berada di dalam rumah ya, ketika kita beribadah di rumah. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemik, jadi anak-anak di rumah saja. Nah, selama kalian di rumah saja, kalian harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam beribadah di keluarga ya. Kemudian kita tidak menjadikan alasan perbedaan agama untuk saling bermusuhan ya. Tetap harus saling kerjasama, harus saling tolong menolong dalam perbedaan yang ada. Insya Allah bisa ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut pada sila kedua. Contohnya apa saja nilai-nilai luhur dari yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sila kedua? Yang pertama adalah turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Kemudian memberikan santunan kepada orang miskin, menghargai hak asasi manusia, tidak menzolimi orang lain, tidak melakukan penjajahan terhadap bangsa lain. Nah, jadi anak-anak, kita harus saling tolong menolong. Nah, saat ini kan teman kita sedang ada yang kena musibah nih. Alhamdulillah ya, anak-anak berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat, untuk mengumpulkan dana untuk meringankan beban teman kita dan keluarganya ya. Nah, kemudian kita tidak boleh berbuat zolim kepada orang lain ya. Salah satu contoh kecil saja, ketika kita membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya kita sudah berbuat zolim gitu ya. Dan juga kita tidak boleh menjajah bangsa lain, karena setiap bangsa pasti ingin merdeka ya. Sungguh sangat amat menderita ketika sebuah negara dijajah oleh negara lain. Contohnya seperti saudara kita di Palestina yang saat ini terjajah ya. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka dan memberikan anugerah kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sila ketiga ya.
Perilaku apa saja yang sesuai dengan sila ketiga? Yang pertama adalah menjaga persatuan dalam masyarakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air, tidak memusuhi suku tertentu dan menjaga persahabatan dengan semua teman ya. Jadi anak-anak harus senantiasa menjaga persatuan dalam lingkungan masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Nah, kemudian kita juga harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus cinta tanah air ya, karena tanah air ini adalah tanah kelahiran kita yang harus kita bela ya. Kemudian tidak memusuhi suku tertentu ya. Karena di dalam keluarga kita saja tentu sudah beraneka macam suku. Misalkan kakek dari suku Jawa, nenek dari Batak misalkan. Kemudian ayah kita dari suku Palembang gitu ya. Jadi di dalam keluarga kita sendiri juga sudah bermacam-macam suku. Untuk itu kita harus saling menghormati, tidak boleh saling memusuhi. Nah, kemudian kita harus senantiasa menjaga persahabatan dengan semua teman. Nah, sekarang kan anak-anak masih di rumah saja ya. Jadi bisa lewat video call, bisa chatting gitu ya untuk tetap menjalin persahabatan dengan teman-teman kelas 5 yang lainnya. Selanjutnya adalah sila keempat ya. Perilaku apa saja yang sesuai dengan sila keempat? Yang pertama adalah mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Kemudian yang kedua, mengadakan rapat untuk membuat keputusan, dan keputusan itu harus dilaksanakan gitu ya. Kemudian menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat, mematuhi peraturan yang dibuat bersama, serta mengakui persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Karena dalam Islam ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita ingin membuat suatu keputusan, maka dianjurkan untuk bermusyawarah ya. Nah, kemudian dalam sila kelima, perilaku apa saja yang sesuai dengan sila kelima? Yang pertama adalah berlaku adil terhadap sesama, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, suka berhemat, dan tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Jadi anak-anak harus senantiasa bersikap adil. Adil itu bukan berarti harus dibagi sama rata ya. Adil itu memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kemudian kita juga harus senantiasa bekerja keras, nggak boleh males-malesan. Walaupun di rumah saja harus mandiri ya, tidak sepenuhnya mengandalkan orang tua ya. Belajar mengatasi persoalan sendiri, kecuali ketika sudah tidak bisa lagi mengerjakan sendiri, boleh bertanya kepada orang tua, kepada ustadz dan ustazah gitu ya. Nah, kemudian kalian tidak boleh boros ya. Harus berhemat, harus menabung gitu ya. Nah, apa manfaat menabung ya? Ketika kita kena musibah, kemudian kita memerlukan sesuatu atau memerlukan uang mendadak, insya Allah kita ada tabungan, jadi tidak merepotkan orang lain ya. Nah, kemudian kita tidak merusak lingkungan ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai ya, karena kalau kita buang sampah di sungai atau buang sampah sembarangan ya, itu akan menyebabkan banjir, yaitu sangat berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar sungai ya, seperti itu. Sekarang adalah perilaku yang terkait dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Jadi perilaku apa saja nih yang sesuai dengan sila Pancasila dalam hubungannya dengan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia? Yang pertama adalah memanfaatkan kekayaan alam seperlunya saja, tidak boleh dieksploitasi ya. Jadi anak-anak kalau kamu nanti ingin memanfaatkan kekayaan alam, kamu ambil seperlunya saja ya, jangan diambil secara besar-besaran gitu ya. Apalagi misalkan kita mengambil ikan di laut dengan cara dibom ya, sampai akhirnya semua habitat sampai karang-karang yang ada hancur, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan kekayaan alam sesuai dengan haknya. Tidak boleh menzolimi hak orang lain ya. Jadi jangan serakah ya, jangan tamak. Jadi kita ngambil yang seperlunya kita aja gitu ya. Jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain ya. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah menggunakan kekayaan alam untuk kepentingan bersama. Tidak boleh dikuasai sendiri gitu ya. Misalkan kita mengambil sumber air minum mineral ya, itu jangan dikuasai sendiri. Kita berikan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian mematuhi aturan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam. Nah, jadi di sini ketika kita misalkan ingin melakukan penebangan hutan, nah kita harus mengikuti aturan pemerintah ya. Tidak boleh semau-maunya sampai akhirnya terjadi kebakaran hutan, terjadi hutan gundul dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dalam memanfaatkan kekayaan alam jangan sampai merusak lingkungan. Contohnya, misalkan kamu sekarang sudah menjadi pengusaha kayu ya, kamu ingin menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, setelah kamu tebang, kamu tanami lagi dengan pohon yang baru dengan istilah reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang sudah kamu tebang, sehingga ketika yang sudah tua dimanfaatkan ya untuk peralatan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian sambil menunggu ada lagi bibit-bibit yang akan tumbuh menjadi besar, sehingga hutannya tetap lestari, tetap hijau karena kita sudah melakukan reboisasi. Paham ya anak-anak ya, insyaallah ya. Dari materi yang sudah Ustazah sampaikan, insya Allah kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sudah tercantum secara lengkap dalam Al-Quran ya. Jadi anak-anak ketika membaca Al-Quran, dibaca juga artinya dan juga diamalkan gitu ya dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi segala aturan yang ada dalam dasar negara kita itu sudah sesuai sebenarnya dengan konsep Islam. Namun pada pelaksanaannya masih ada manusia-manusia yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut ya. Itu karena mereka hanya memperturutkan hawa nafsu dan godaan setan ya. Hati-hati karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ya, walaupun dia tidak kelihatan. Ustadz dan Ustazah berharap Ananda kelas 5 menjadi pribadi yang soleh dan mensolehkan, berkarakter islami dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak ya, karena pelajaran PPKN juga ada hubungan dengan karakter islami. Insya Allah dari Ustazah Tia cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan video call Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.